Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Kolose pasal 2 ayat 3 yang berkata sebagai berikut. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Kita bersyukur Rasul Paulus mengingatkan untuk saya dan saudara melalui suratnya kepada jemaat di Kolose bahwa di dalam Yesus segala harta, hikmat, dan pengetahuan ada. Dalam kehidupan ini kita sering merasa sedih ketika kita kehilangan benda, kita kehilangan barang atau harta yang kita miliki. Karena adanya kebijakan, karena adanya peraturan, maka benda yang kita miliki atau barang yang berharga itu akhirnya nilainya jatuh. Misalkan uang dalam bentuk mata uang asing, terjadi perubahan, ternyata mata uang itu anjlok dan tidak punya nilai. Kita kehilangan banyak harta yang kita sempat bisa miliki, tetapi karena perubahan situasi kondisi, semua hilang begitu saja. Kita merasa susah, kita merasa sedih karena kita kehilangan. Dan kita berpikir saya perlu banyak waktu lagi untuk menemukan kembali apa yang pernah hilang. Bahkan saya harus bekerja lagi dengan segala kemampuan untuk menemukan apa yang pernah ada di dalam kehidupan ini. Nah, Alkitab katakan, ternyata di dalam Kristus segala harta, segala hikmat, segala pengetahuan ada. Dan itu adalah hal yang penting untuk hidup kita yang ada di dunia ini. Kita perlu harta, kita perlu hikmat, kita perlu pengetahuan. Karena ada orang banyak harta, tidak ada hikmat, tidak ada pengetahuan, hartanya habis. Hilang begitu saja. Kekayaannya yang mungkin dikumpul sebelumnya oleh orang-orang tua mereka, hilang begitu saja. Karena mereka tidak sadar. Mereka tidak mengerti bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan harta. Mereka harus punya hikmat. Dan hikmat tanpa pengetahuan, maka hikmat itu tidak akan bertumbuh. Tidak akan membuat sesuatu yang baru di depannya. Dia hanya punya hikmat untuk waktu yang sudah lewat. Pengetahuannya untuk situasi yang ada sekarang dia minim sekali. Dan hal itulah yang perlu diperhitungkan oleh kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebab itu Rasul Paulus katakan juga dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 24, diingatkan seperti ini. Tapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Di sini kita menjumpai bahwa harta, hikmat, pengetahuan itu penting. Namun dalam situasi malapetaka, harta tidak berguna. Situasi bencana, harta tidak berguna. Hikmat pun tidak akan bisa berbuat banyak. Pengetahuan pun, itu pun hanya sangat terbatas. Karena itu kita perlu lihat di sini bahwa di dalam Kristus kita menemukan kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, sebab itu sebagai orang percaya, mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada untuk dekat dengan Tuhan, untuk dekat dengan Dia. Karena di dalam Dia ada harta, hikmat, dan pengetahuan, sekaligus kekuatan Allah
untuk menyelamatkan dan melindungi kehidupan kita. Hari-hari seperti ini, ada banyak orang ingin melindungi hartanya dengan berbagai cara. Tapi ternyata di dalam situasi tertentu yang Alkitab katakan di dalam bencana, di dalam malapetaka, harta sudah tidak berguna. Dan kita perlu kekuatan. Dan kekuatan itu hanya ada di dalam Yesus. Sebab itu, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada saya dan saudara, harta, hikmat, dan pengetahuan itu ada dalam Kristus. Juga kekuatan Allah ada di dalam Dia untuk menyelamatkan kita jika kita sadar kita mau menggunakan semua peluang itu, karena di dalam Dia semua itu ada. Dekatkan dirimu, bersekutu dengan Dia, butuhkan Dia senantiasa, karena Dia harta, hikmat, pengetahuan, dan kekuatan. Tuhan memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga, karena kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Karena di dalam Yesus Kristus ada harta, ada hikmat, ada pengetahuan, dan juga ada kekuatan Allah. Sebab itu kami butuh Tuhan setiap hari dalam kehidupan ini. Karena kami sadar pangkat, harta, dan kekayaan tidak berarti jika dibandingkan dengan Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kami dapat mengalami Engkau setiap hari dalam kehidupan ini. Biarlah kami boleh menikmati Tuhan setiap hari dalam kehidupan ini. Karena semua yang ada padamu adalah kekuatan, hikmat, pengetahuan, dan harta yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru dengan nasihat firman Tuhan bagi kami, supaya kami tetap ada di dalam Engkau dan setia di dalam pengiringan kami kepadamu Bapa. Tolong anak-anakmu yang sudah ada di tempat pekerjaan, tempat bisnis mereka, maupun di studi atau di kampus, juga dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami bahwa di dalam Engkau ada harta yang melimpah, ada hikmat yang banyak, dan pengetahuan yang cukup, serta kekuatan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.